Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Apa kabar nih hari Minggu yang ceria ini? Kembali lagi bersama kita, Ikatan Alumni Gizi, bersama talk show kita akan sharing-sharing tentang gizi dan olahraga. Welcome Kak Sonia. Sebelumnya perkenalkan, aku Yosiana Mafuro dari alumni Gizi angkatan 2012 dan di sini saya juga sebagai pengurus Ikatan Alumni Gizi sebagai ketua divisi Informasi Komunikasi dan Visual. Oke, sebelumnya bantu di-share dulu ke teman-temannya biar nggak ketinggalan live kita, sharing-sharing kita hari ini, pagi ini, karena pagi ini temanya sangat amat bermanfaat untuk kita kaum milenial. Apa sih pentingnya gizi olahraga itu? Ada pengaruhnya atau enggak sih gizi olahraga itu dalam kehidupan sehari-hari? Dan narasumber kita hari ini tuh sangat amat inspiratif sekali. Apalagi dia tuh bekerja di salah satu gym yang terkenal gitu. Oke lah, daripada menunggu lama-lama, kita langsung aja undang narasumber kita pagi ini. Sebentar. Udah ready belum ya? Datang, dibantu share-nya yuk. Biar banyak yang tahu, banyak yang peduli juga. Gimana ya? Sebentar ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya nanti boleh bertanya-tanya sekalian. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak, cara gimana menjaga pola makan, terus juga biar badannya bagus, gitu-gitu boleh banget nanti. Cantik amat Kak, makasih Kakak. Aduh, mana nih ya? Belum ready mungkin. Persepsian. Oke, sambil nunggu ada yang mau ditanya-tanyakan boleh loh. Dia belum masuk soalnya. Hai Kakak, selamat datang. Sambil nunggu boleh ditanya-tanya, Kak. Aku mau undang sekali lagi deh. Oh ya, mau tanya-tanya deh, kakak lagi ngapain nih kakak-kakak yang lagi stay di room Ikazi ini? Lagi pada ngapain nih kakak-kakakku semua? Lebaran. Kaum 2020, 2021 emang kaum tim rebahan ya Kak ya? Hai, yang baru join. Ya, sebentar ya, kita coba undang lagi deh. Tim Lebaran justru lagi nungguin Master Gizi Olahraga ya. Iya, benar banget. Hai Yogi.
Biar hai Kak Ami. Biar rebahannya itu ada manfaatnya ya Kak ya. Iya ini belum muncul-muncul narasumbernya. Iya Kak, bentar Kak. Ini memandang aku dulu aja mungkin Kak. Biar makin seger, makin semangat menikmati weekendnya ini. Jangan timbuk aku ya Kak nanti kalau belum muncul-muncul narasumbernya. Sebentar. Oh iya, di sini kakak-kakak ini alumni angkatan berapa nih ya? Kalau boleh tahu nih. Kalau boleh tahu, angkatan berapa? Hai, selamat datang Hanje Gizi Esa Unggul. Selamat datang di live Ikatan Alumni Gizi. Yuk dibantu share-share-nya ke teman-teman Gizi juga yang mungkin di sini masih ada yang mahasiswa-mahasiswa yang kepo tentang gizi olahraga tuh kerjanya ngapain aja sih Kak? Kayak gitu-gitu. Mungkin boleh di-share-share. Makasih Kak Ami. Iya, Septian masuk. Oke, oke. Sebentar lagi. Sabar, sabar guys, sabar. Sebentar lagi narasumber kita akan datang. Oke. Dia lagi mempersiapkan diri berdandan biar ketemu kakak-kakak yang cantik, yang ganteng-ganteng ini. Gitu. Oke. Nah, udah datang nih. Gimana ya? Oh ya, benar kan? Oke. Hai Kak Septi, Ya, maaf. Hai Kak Septian, good ya, morning morning, nih. morning. Oke, sorry ya ganggu weekendnya Kak. Lagi di mana nih? Biasa di kamar aja. Oke, weekend libur ya Kak ya? Ya, alhamdulillah libur. Oke, sebelumnya mungkin di sini banyak yang belum tahu siapa sih Kak Septian ini, angkatan berapa sih? Mungkin sebaiknya kita perkenalan dulu Kak. Kakak nih nama lengkapnya, angkatannya, stay di mana, kerja di mana. Boleh Kak perkenalan dulu? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Septian Yuditama, SGZ. Biasa dipanggil Septian, atau mungkin kalau teman-teman di Gizi S Unggul biasa terkenal disebut Om Sep. Latar belakang udah pasti Gizi. Aku angkatan 2015, lulus 2019. Ya, alhamdulillahnya lulus tepat waktu. Perjalanan di Gizi itu Alhamdulillah. banyak sedikitnya seorang organisasi. Kebetulan juga aku sebagai ketua angkatan pertama di Gizi S Unggul. Itu aja sih paling. Oke. Saat ini kerja di mana Kak? Kalau boleh sharing-sharing kerja di mana, bagian apa gitu. Oke. Sudah berapa lama? Aku sekarang bekerja di satu perusahaan sih. Kalau bisa dibilang PT Dunia Nutrisi Indonesia, cuman satu owner dengan Osborne Gym. Osborne Gym ini PT untuk tempat gymnya, tapi kalau PT Dunia Nutrisi Indonesia dia lebih fokus bergerak pada dunia pangan atau suplementasinya. Nah, DNI juga dia punya timnya adalah tim fitness, baik binaraga maupun lain-lain kayak gitu. Jadi aku bekerja di dua pekerjaan, cuman sebagai sport nutritionist. Nah, sekarang ini aku diminta dengan
job desk yang berbeda. Kalau di tim atau di PT Dunia Nutrisi Indonesia, aku sebagai sport nutritionist yang menaungi beberapa suplementasi, konsultan, dan atlet. Tapi kalau di Osborne Gym sekarang aku berubah, tadinya dari sport nutritionist, aku diminta sebagai sport personal trainer spesialis di Osborne Gym khusus Cempaka Putih kayak gitu. Oh gitu. Kira-kira udah berapa lama Kak kerja Kalau eh, berapa lama? di bidang itu? Mungkin hampir 2 tahun ya, karena lulus itu kan Oktober. Jadi 1 November aku udah harus mulai kerja kayak gitu. Oh, alhamdulillah ya Bapak ya. Berarti langsung ya gitu kan. Oke, berarti Kakak ini kan mengambil bidang gizi olahraga ya. Nah, tema kita hari ini kan gizi tentang gizi olahraga. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit Kak. Mungkin nanti teman-teman boleh juga nanti yang mau tanya-tanya boleh. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab ke Kak Septianya. Sebelumnya aku mau bertanya dulu nih Kak. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan gizi olahraga itu, Kak? Ini banyak ya di sini yang belum tahu gitu. Apa yang dimaksud dengan gizi olahraga itu sendiri? Oke, sebenarnya gizi olahraga pada dasarnya mempelajari tetap pada dasar dari gizi itu sendiri atau ilmu gizi sendiri atau gizi dasar itu sendiri. Cuma dia mengarah pada olahraga. Contoh mungkin kalau kita sering sekali belajar pada gizi rumah sakit gitu ya, berhubungan dengan klinis beberapa penyakit, kita harus tahu juga patofisiologinya, kita juga tahu harus berdasarkan penyakitnya atau dietnya. Nah, ini hanya berbeda dengan gizi olahraga. Kalau gizi olahraga kita juga harus tahu dulu dia olahraga apa gitu. Jangan kita samain beberapa protein. Contoh misalnya protein intake harusnya pada olahraga ini disamain semua, enggak. Jadi setiap olahraga dan cabangnya berbeda, bahkan sampai ke kelasnya itu berbeda. Contoh kalau kita asumsikan, Kak, berapa sih protein harian yang digunakan untuk seorang fitness untuk membangun ototnya? Ada yang bilang 2 kali berat badan, ada yang 1,8, ada yang 3, dan ada yang beberapa baru-baru ini karena aku update di 3,3 gram, akhirnya disalahpahami sama teman-teman gizi pada dasar atau gizi pada biasanya yang, wah emang konsumsi protein 3,3 gram per kali berat badan nggak bolongin ginjal atau nggak memberatkan ginjal. Itu kan bahaya, harusnya jangan kayak gitu. Pada dasarnya kelasnya berbeda. Kayak contoh binaraga dengan kelas body fitness. Nah, berbeda sama halnya ketika kita membutuhkan kalori, orang gemuk yang aktif olahraga dengan orang yang kurus aktif olahraga. Karena bobotnya berbeda. Dan bagaimana untuk membuktikannya? Biasanya aku sering membuktikan bahwa kalori yang digunakan treadmill sama orang gemuk dan orang kurus pasti lebih banyak kalori yang terbuang dari orang gemuk. Kenapa? Karena bobot dan bebannya yang dibutuhkan berbeda kayak gitu. Jadi yang membedakan gitu seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Kak, ada nggak apa sih manfaat gizi olahraga untuk seorang atlet atau masyarakat yang menggemari bidang olahraga itu sendiri? Oke. Beberapa hal kan mungkin pacuannya olahraga dalam menyehatkan badan gitu ya. Lagi-lagi kita berbicara dengan sehat. Tapi yang aku jalani adalah gizi olahraga berbaur entertain. Gitu. Kenapa sih aku selalu berbaur entertain? Karena pada dasarnya orang sehat itu udah biasa. Orang tampilan sehat itu udah biasa. Ya udah yang penting sehat. Jadi sering diabaikan. Yang penting kita bajunya bagus. Yang penting muka kita fresh. Yang penting dandanan kita bagus gitu. Jadi seolah-olah fashion ini jadi utama dibanding kesehatan. Nah, dari situ aku berpikir gimana caranya aku menjadi influence seorang gizi olahraga atau seorang sport nutritionist berbaur bukan lagi ngomong dengan kesehatan tapi berbaur ngomong dengan entertain. Sehingga orang melihat, wah, orang yang memperhatikan gizi dan olahraga atau orang yang memperhatikan pola makan dan dia rutin olahraga ternyata punya badan bagus. Nah, badan bagus ini benefitnya apa? Oh, kalau pakai baju enak, tubuhnya juga ringan, dia juga memiliki
komposisi tubuh yang baik, dia juga memiliki daya pikir yang cekatan gitu. Dia memiliki baju atau misalkan dia memakai gaze postur yang baik gitu. Jadi ini yang jadi acuan bahwa seorang sport nutritionist atau gizi olahraga tuh punya entertain sendiri, punya daya keren bahasanya. Karena apa? Zaman sekarang kaum milenial kalau nggak keren tuh nggak mau gitu. Iya, benar sekali ya kayak apalagi sering dibully kan ya kalau semuanya apa sih kayak badan gemuk sedikit aja kayak langsung dibully, lu gendut banget sih kayak gini-gini gitu ya. Ya. Oke, lanjut Kak. Mungkin sebagian orang akan bertanya nih Kak, buat apa makanan atlet diatur? Apakah ada pengaruhnya Kak buat apa namanya aktivitasnya dia gitu? Oke, ya tadi yang manfaat sama atlet dan masyarakat sih pada dasarnya secara umum seperti itu. Tapi kenapa makanan atlet diatur? Kadang gini, kita nggak ngerti gitu ya, kita nggak ngerti kehidupan dia, tapi kita ngatur-ngatur kehidupan dia. Nah ini yang jadi masalah. Contoh misalkan gini, Bapak harusnya makannya ini, harus makan begini. Bapak ini melihat kamu tuh nggak ngerti kehidupan saya, tapi kok kamu ngatur hidup saya? Ya tapi kan saya belajar pas saya kuliah, saya lulus, saya banyak punya gelar. Jadi mereka menganggap dirinya mereka tuh pintar karena mereka belajar, tapi mereka tidak belajar secara teori. Tidak belajar secara praktek, mereka belajar hanya teori. Sama halnya kayak orang makan 4 sehat 5 sempurna, akhirnya berubah jadi gizi seimbang. Nah, orang jadi bingung. Gizi seimbang tuh seperti apa sih? Takarannya gimana? Orang berbicara gizi seimbang, gizi seimbang, gizi seimbang. Akhirnya orang awam nggak ngerti gizi seimbang tuh kayak apa. Gitu. Harus kayak gimana? Harus misahin piring seperti apa? Karena tidak dicontohkan, dia hanya omong. Nah, ini yang masuk dengan atlet. Contoh misalkan aku fokus di fitness. Ya aku tekunin dunia fitness. Dari satu persatu, dari fitness model, dari fitness antusias, dari woman fitness, dari woman fisik, fisik dokter, kita masukin ke binaraga, main klasik, main fisik. Kita pelajari pola makan mereka seperti apa. Sehingga kita bisa kasih tahu, nih kalau bodybuilder, makan dagingnya boleh segini. Tapi kalau main fitness kan nggak gede-gede banget. Nah, jangan makan gede-gede proteinnya. Karena begini. Jadi orang teredukasi bahwa oh iya kalau saya kan kebutuhannya beda nih. Jadi saya nggak usah lah makan daging berlebihan, kasihan ginjal saya. Nah tapi kalau binaraga juga, wah gue nggak usah harus makan banyak-banyak banget kok. Kan sekarang udah ada protein shake atau whey protein. Nah sehingga gue nggak harus ngeluarin budget dari anggaran pemerintah itu banyak banget untuk makan. Karena nggak mungkin juga gue makan, masak, dan lain-lain. Cost-nya pasti nggak cukup. Dan ada beberapa yang saya dan edukasi adalah beberapa binaraga nasional, mereka jadi tahu nih, yang harusnya mereka makan daging sekilo 2 kilo, akhirnya sekarang mereka makan daging sekilo aja cukup. Mereka gantiin kadang pakai ayam. Nah, sisanya dia pakai whey protein. Nah, kita ajarin cara ngitung protein hariannya. Sehingga apa? Kita kasih patok. Contoh misalkan daging merah tenderloin sekian. Kalau sirloin sekian. Kalau cheating dia pakai ini sekian. Kalau dia pakai susu ini dalam program ini sekian. Kalau dia programnya lagi naikin berat badan, proteinnya segini, nanti ditambahinnya sekian. Jadi mereka punya anggaran, mereka punya sponsorship, mereka tidak membuang-buang uang pada makanannya. Tapi mereka memanfaatkan sponsor dan anggaran dari pemerintah untuk prestasinya. Kayak gitu. Oh, kayak gitu. Berarti tapi yang atlet-atlet yang di edukasi itu sekarang udah pada paham ya Kak ya tentang pentingnya manfaat makanan harus dihitung kayak gitu-gitunya. Oke, next question. Oke, terus cara kakak menjelaskan ke klien kakak jika gizi olahraga itu sangat penting tuh kayak gimana Kak? Mungkin kayak bentak-bentak atau kayak gimana edukasinya gitu. Mungkin nanti ada beberapa di sini alumni yang mau masuk ke gym, terus dia punya klien. Untuk cara konsultasinya tuh yang enak yang bisa diserap tuh kayak gimana sih? Gitu Kak. Oke. Ketika kita mau mengedukasi, alangkah baiknya kita juga mempersiapkan materi. Kayak gitu. Kayak contoh misalkan aku mau ketemu dengan
seorang binaraga kelas 85, kita juga harus tahu profilnya dia. Gitu. Kita harus tahu dulu profilnya dia. Kayak contoh misalkan binaraga 85 kelas A gitu ya. Kita harus tahu, wah, halo, selamat siang. Wah, gila. Ini Bapak binaraga kelas A nih, udah lagi persiapan. Nah, dia akan bercerita, oh iya Mas, saya lagi emang mau program gini, tapi makan saya begini. Nah, dengan begitu kita nggak perlu yang namanya nanya-nanya. Dan hampir semua konsultan yang aku konsultasikan, atlet ataupun klien, mereka bercerita. Karena apa? Ketika kita bertanya, mereka akan gugup. Mereka akan keep. Mereka akan tahu bahwa kita, wah, kita seorang yang cari-cari masalah. Tapi kita sebagai edukator, kita edukasi mereka, kita buat nyaman. Halo Bapak, gimana kabarnya? Wah, hebat nih, Bapak lagi mempersiapkan ini ya. Kayaknya aku lihat nih postingan Bapak lagi gini, olahraganya makin rajin, latihannya makin rutin. Apa ada program tertentu nih, kayaknya mau dikejar. Aku dengar-dengar katanya Bapak mau ikut PON ya. Sedangkan PON ini gini. Nah, kita harus pahami dulu. Akhirnya, ya nih Mas. Nah, ya nih Mas, saya begini. Karena saya mau incer PON. Karena prof saya begini-gini. Sekarang PAPSI udah berubah jadi IFBPI. Nanti begini. Dia cerita, kita dengerin. Nah, dari cerita yang kita dengerin, kita tulis assessment. Nah, setelah itu baru kita tanya diagnosanya. Jadi Bapak mau mulai program kapan? Apakah udah ada persiapan khusus, udah ada preparasi, atau memang Bapak sudah mulai masuk program? Kalau misalkan Bapak mulai masuk program, apa nih yang Septian bisa bantu? Dengan jangka waktu apa, harapannya apa? Habis itu diagnosanya kita baru tentukan. Setelah dia bercerita, baru kita tentukan lagi intervensinya. Nah, sudah intervensi, baru kita monitoring, sampai dengan 1 bulan sekali kita evaluasi. Sehingga apa? Seorang atlet memiliki daya support bahwa saya berjuang sendiri, tapi saya juga disupport oleh sport nutritionistnya. Gitu. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa teman-teman yang nanya nih, ada yang tanya tentang kakak nih. Oke, dari Kak Ami. Kak Septian mau tanya, kalau ada mahasiswa tingkat akhir UEU, Esa Unggul, mau penelitian dan ambil responden di tempat kakak, kerja bisakah Kak? Oke. Kalau untuk penelitian, baik apapun, aku penelitian juga di tempat aku sendiri. Dan sampai dengan saat ini, hampir semua teman-teman atau adik-adik kelasku yang mau praktek, yang mau penelitian, yang mau mengerjakan tugas kuliahnya dari dosen-dosen gizi olahraga, aku selalu terbuka. Let's say kita Osborn ada 8 cabang, yang satu ada di Palembang, di Jakarta banyak. Jadi teman-teman nggak perlu sungkan. Mungkin yang paling dekat dari WU adalah Osborn Gym Season City. Itu yang paling sering dikunjungi. Jadi boleh, sangat boleh sekali teman-teman buka surat izinnya ya. Teman-teman buka surat izinnya, teman-teman lampirkan maksud dan tujuannya. Nah, nanti saya sampaikan kepada HRD-nya. Bahkan alhamdulillah kedekatan baik atau hubungan baik dengan owner yang selalu saya jaga. Makanya ini adalah bukti bahwa saya akan mengabdikan diri saya kepada gizi olahraga, dan saya benar-benar support untuk teman-teman semua di Gizi Esa Unggul. Kita majuin bareng-bareng gizi olahraga kita semakin ke depan. Benar. Ya. Jadi teman-teman yang mau ngambil penelitian ataupun ngambil tugas bisa langsung hubungin ke Septian juga. Karena dibuka lebar ya Kak ya. Apalagi untuk teman-teman adik-adik kelas kita, adik-adik kita kan ya Kak ya. Oke, mungkin kalau aku mau ikutan gym di Osborn dapat diskon nggak nih Kak? Ada boleh. Nah, aja tinggal bilang saya teman atau kerabatnya Septian gitu. Oke, boleh lah nanti kita kontak-kontakan di belakang layar ya Kak ya. Oke, lanjut nih Kak, ada pertanyaan juga dari Kak Dewanti nih. Kak mau tanya dong, kalau sudah diet dan mau digabung dengan olahraga, tapi ada riwayat gangguan jantung juga, itu olahraga yang bagus apa ya? Oh ya, banyak juga sih yang nanya-nanya kayak gitu sih Kak. Oke. Coba Kak tolong jelaskan. Jadi kalau udah diet, kita juga harus memperhatikan asupan kita ya. Kayak contoh misalkan dietnya diet apa dulu. Kita mau sanggup olahraganya olahraga apa dulu gitu. Nah, kadang kita lebih fokus pada penurunan berat badan, tapi kita mau bakar lemak. Nah, padahal fungsi utama dari bakar lemak itu adalah
ketika heart rate kita naik. Nah, berkesinggungan nih dengan jantung, ya kan? Nah, makanya ada namanya homeostasis. Contoh, misalkan kita cek dulu jalan di tempat selama 1 menit. Kita cek endurance. Kalau endurance kita udah baik, pernapasan kita baik, wah cukup nih, bisa. Besok kita naik. Yang tadinya jalan di tempat, kita jalan lari bolak-balik selama 10 kali. Wah udah cukup. Baru kita jogging selama 1 kilometer. Besoknya 1 kilometer kita tambah 2 kilometer. Itu kalau untuk hanya sehat-sehat aja. Tapi kalau untuk membentuk otot kita harus ke beban. Kayak gitu. Jadi kalau mau digabungkan ada riwayat jantung, kita harus pahami dulu olahraganya kasih olahraga ringan. Kayak gitu. Agar jantung itu terlatih, nggak kaget gitu. Jadi step by step juga ya Kak ya, kalau olahraga gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan juga nih dari Kak Sonia. Ada efek sampingnya kah kalau si whey protein itu dikonsumsi dalam jangka waktu lama? Apakah wanita juga boleh konsumsi itu? Coba Kak. Oke. Mungkin tolong yang dijelaskan. paling tepat itu adalah whey protein, high protein. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya kita harus pahami juga, kadang-kadang orang tergiur dengan harga murah. Ya, ada produk ini harganya murah, diskon sekian, proteinnya 30 gram. Tapi kita nggak pernah ngelihat jenis dari labelnya. Kayak contoh misalkan Dymatize yang aku pegang. Nah, kenapa sih Septian harus pilih Dymatize? Nah, cek labelnya, cek ketahanan pangannya. Kita orang gizi ya. Kita cek nutrition fact-nya. Nah, habis itu kita cek dasarnya. Wah, si Dymatize ini perusahaan apa sih? Berbaur di mana? High quality-nya apa? Habis itu baru kita cocokkan harganya. Make sense nggak sih? Wah, mahal, pantes. Dia punya kualitas besar. Kayak gitu. Nah, aman nggak sih sebenarnya? Kalau aku pribadi, alhamdulillah aman. Selagi protein intake aku nggak berlebihan. Kayak gitu. Ya, apakah harus aku konsumsi 2-3 scoop sehari untuk dapat protein untuk mempertahankan otot? Enggak. Aku pilih ke makanan. Tapi ketika aku ngajar, ketika aku banyak konsul, ketika aku banyak ada beberapa agenda seminar atau workshop yang memungkinkan aku makannya berkurang, ya mau tidak mau aku pilih karbohidrat kompleks sebagai cadangan energi aku nih, ya, yang IG-nya rendah. Habis itu aku konsumsi whey protein untuk tambah, karena sesuatu hal tidak mungkin sekali aku makan daging habis itu ya sedikit kolesterolnya naik gitu kan. Nah, nantinya saat jadi pembicara mulai low nih performa saat menyampaikan materi kayak gitu. Jadi kalau misalkan apakah wanita boleh dikonsumsi, itu boleh sekali, dan aku menyarankan tipe hydrolyze and isolate, kecuali memang kalau sudah malam boleh pakai tipe kasein ataupun matrix or blend yang daya serapnya lambat. Kayak gitu boleh. Apa sudah puas Kak Sonia? Kalau mau tanya-tanya lagi boleh tanya lagi ya. Oke, lanjut. Ini ada dari Kak Shofi. Kak mau tanya, apakah untuk pembentukan otot harus pakai suplemen atau bisa dari asupan aja Kak? Oke. Kalau untuk membentuk otot itu bisa dari makanan real food. Nah, aku bilang lagi, suplemen adalah makanan tambahan. Kayak contoh misalkan, Kak, bener nggak sih Kak, whey protein dengan daging itu atau ayam, daya serapnya lebih cepat whey protein dibanding mereka. Aku selalu bilang, sesuatu hal yang berbaur liquid, sesuatu hal yang berbaur cair akan lebih mudah dicerna. Kayak gitu. Makanya ada beberapa orang yang, Kak, bagus mana jus dada ayam atau kita makan dada ayam? Aku pilih jus dada ayam. Kenapa? Karena ketika kita menelan di esophagus, pencernaan kita jadi lebih mudah. Sehingga ketika pencernaan kita lebih mudah, sesuatu hal itu akan jadi lebih mudah juga. Makanya ada beberapa hal yang kemarin yang ditanyakan oleh teman-teman fisioterapi, Bang, kalau recovery ketika mereka tegang ototnya, katanya nggak boleh dikasih daging. Aku bertanya-tanya, kenapa? Ya karena daging ini tinggi lemak dan lain-lainnya. Aku bilang benar pada dasarnya itu. Cuman daging itu kan dikaruniai zat besi yang lebih tinggi dibanding dada ayam. Kayak gitu.
Nah, yang ini yang memungkinkan. Nah, saat kram otot, nah ini yang harus dihindari juga gitu. Nah, kita butuh potasium, bukan butuh si zat besi. Kalau zat besi ini masuk secara lebih, itu artinya otot kita akan dikeraskan lagi karena kita berbaur skeletal muscle kayak gitu. Makanya ada beberapa tips yang aku bilang, ya udah lebih baik tempe. Orang bilang kan tempe lambat serap. Enggak, kalau tempe lebih cepat Mm-mm. serap dibanding tahu. Walaupun dia sama-sama nabati Ya. kayak gitu. Oke lah. Oke, lanjut nih. Ada pertanyaan juga dari Kak Ami lagi. Adakah jenis cabang olahraga yang punya atlet yang sulit diintervensi dan diatur, Kak? Ada Ya, kan banyak juga. ada cabang yang aku suka heran itu cabang olahraga catur. Jadi cabang olahraga catur ini ada hal yang beberapa yang aku sedikit harus koreksi pada diri aku dan hampir-hampir konseptualnya selalu gagal. Kalau aku contoh misalkan aku masukin dia kafein, dia akan berdebar-debar sehingga emosional di badannya itu jadi lebih cepat cekatan. Sedangkan ini butuh konsentrasi. Tapi kafein memberikan daya pikir atau daya slowly yang baik. Nah, tapi ada beberapa hal yang aku temuin ketika atlet catur ini badannya gemuk. Nah, Oh ketika iya. badannya gemuk, dia akan memiliki daya lapar, cepet lapar tuh. Nah, ini yang membuat konsentrasinya rendah. Kalau aku kasih Iya. kafein, nantinya kalau dia punya riwayat lambung, aku bingung nih. Makanya ada beberapa konsep yang benar-benar aku bilang olahraga catur. Makanya orang suka ketawa sama aku. Kamu kan sport nutrition, kamu nanganin gini, 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 gini. Tapi kenapa olahraga catur lebih sulit? Bukannya catur itu nggak makan banyak energi. Bukan nggak makan banyak energi, tapi energi apa yang make sense ketika atlet catur ini sedang bertanding di kancah nasional. Ini yang aku masih menarik sih, cuman jadi PR buat diri aku sendiri. Oh. Oke, selain olahraga catur ada lagi nggak, Kak? Mungkin Kalau yang agak susah nih, ngeyel mulu nih. paling ya kayak takraw ya. Karena takraw ini kan Uh-uh. berbau endurance juga, cuman dia berbau speed. Beda dengan renang. Speednya renang kan dia autofocus. Kayak gitu. Tapi kalau takraw, speednya itu dengan flexibility dan agility-nya juga harus baik. Dan ini terkadang kan orang-orang takraw, apa ya, dia punya cekatan yang berlebihan juga untuk daya bertandingnya. Jadi hampir-hampir aku juga masih mempelajari gimana cara takraw gitu. Intervensi gizinya. Oke, jadi kan mungkin nanti teman-teman kita nih ya masih kuliah, jadi ada bayangan, oh kalau semuanya apa namanya menghadapin klien yang atlet, berarti kalau takraw sama catur itu agak ada hal-hal khususnya ya yang harus di apa namanya di edukasinya begitu. Oke, lanjut. Ada kayu Yunita nih. Buat orang yang nge-gym kan suka ada mau ikut body contest. Pasti kan rata-rata body fat mereka itu minim banget ya. Itu sebenarnya aman nggak sih buat mereka? Terus batas minimum body fat sekitar berapa ya? Pertanyaan bagus banget ini. Oke. Kak, Biasanya dijawab. orang-orang nge-gym itu kan suka body contest. Iya jawabannya. Dan bahkan aku Ya. juga sampai dua kali. Dua kali ikut body contest sebenarnya bukan incer juaranya ya. Tapi incer bagaimana kita mengapresiasi diri kita seberapa detail otot sih. Kalau aku gitu ya. Incer karena aku bukan atlet, aku cuman menghargai kerja keras aku. Aku bisa nggak sih? Dan mindset aku adalah gini. Ketika ada orang diet dan lain-lain, terus kita bersinggungan dengan orang itu, terus dia marah, kenapa sih ini orang lagi low karbo apa low gula, marah-marah mulu. Nah, dengan cara aku seperti mereka, mencoba sesuatu hal seperti mereka, aku jadi paham. Ketika nanti di sebelah aku tiba-tiba marah, tapi badannya kering, terus fatnya rendah, aku jadi paham, akhirnya aku yang mengalah. Itu satu. Terus yang kedua, body fatnya emang minim. Terakhir aku body fat itu sampai 3% atau di bawah 3%, 2, sekian lah body fat aku. Hampir
Ya itu fatnya bener-bener aku dalam 3 bulan aku full dengan gandum dan oat. Sampai halnya kayak sayur udah direbus, lenen direbus. Waktu pertama kali dan aku belum lulus gizi itu. Sampai 2 kali aku di semester tengah, aku ikut lagi sampai bener-bener otot detailnya, airnya, sodiumnya, natrium itu nggak ada. Nah, kalau dibilang aman Hmm. nggak aman, aku selalu bilang diri aku Mm-mm. aja nggak aman. Sampai saat ini diri aku nggak aman. Mm-mm. Makanya ada orang bilang, enaknya jadi Kaseptian, badannya bagus, stay lean, Iya. ototnya kelihatan, detailnya bagus. Aku bilang, jangan pernah ikutin badan aku kayak gini. Karena apa? Aku cuman punya mindset, aku seorang sport nutritionist, tapi aku juga mempelajari di dunia binaraga, sampai halnya, sampai saat ini, persen lemak tubuh aku dari 2019 sampai 2021 ini cuma 5%. Hanya Oh, 5%-nya rekor aku oke. sendiri. Karena apa? Aku pikir aku seorang ahli gizi, aku harus bisa mengatur pola makan yang baik. Walaupun aku sering makan bakso, padang, dan lain-lain, itu aku jadikan itu cheating meal seminggu sekali. Kayak gitu. Dan Oh. kenapa aku bilang harus lemak ke 5%? Ya nggak aman. Kalau lemak tubuh aku ada di 6%, kalau lemak eh, perut ada 5%. Aman nggak? Jawabannya nggak aman. Karena apa? Ketika aku masuk pagi, Mm-mm. klien aku jam 6 udah latihan, aku dari kosan jam 5, di jalan udah pakai jaket, udah pakai training, udah ditutupin tas. Itu sangat-sangat dingin bagi aku. Kayak ditusuk-tusuk pulang. Hmm. Jadi Iya, iya. amannya lemak itu untuk mengatur suhu tubuh juga di situ. Backup tubuh kita. Mm-mm. Jadi sesuatu hal yang nggak aman, tapi kalau udah jadi passion, mau nggak mau ya harus kuat. Kalau minimum body fatnya tergantung beberapa orang. Ada kalau mungkin Mm-mm. buat aku ya, klien aku di angka 15 mereka sudah bagus sih. Kalau cowok ada di angka dua Oke. belas, cewek ada di 15. Jadi overall punya badan bagus, jangan mikirin beratnya, tapi komposisi tubuhnya baik otot maupun fatnya. Kayak gitu. Oke. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Kak Ani nih. Wih, ini kayaknya agak untuk aku juga nih. Menurut Kak Satya nih, harus nggak sih sebagai ahli gizi yang mau berkecimpung di olahraga punya berat badan ideal dan body image yang bagus, yang baik? Kebetulan aku juga suka olahraga, tapi badan aku ya kelebihan gizi kalau kata orang-orang mah. Coba gimana Kak? Jawabannya tuh. Oke, kalau jadi ahli gizi yang berkecimpung di gizi olahraga, kalau aku ya, kalau aku tipe orang yang apa realistis aja dan nggak munafik. Ya jawabannya. Kasarnya Hmm, gimana orang mau percaya kalau lu nggak expert? Sama halnya gini, yes. motor kita rusak, teman kita ngerti, Hmm. cara benerin motor. Kita juga pasti gitu, Hmm. yang bener lu ngerti nggak? Bener, gue udah pernah nih ngalamin motor gue mogok gini. Tapi lu ngerti nggak? Kalau nggak gue bawa ke bengkel. Bener, udahlah nggak usah. Nanti Hmm. kenapa motor gue jadi tambah rusak, gue di bengkel aja. Nah, ini yang terjadi dari gizi. Ketika kita bilang Hmm. kita gizi, akhirnya gini, lu harusnya makan begini, begini, begini. Emang iya, iyalah, gue kan sarjana gizi. Ah, enggak deh, gue ke PT gue aja. Ya janganlah, dia kan gak sekolah gizi. Tapi dia badannya bagus, dia ngerti pola makannya. Paling lu disuruh makan rebus-rebusan doang, harusnya lu bikin begini-begini. Kurangin kalorinya 300 sampai 500 kalori. Ujungnya Pak, ah enggak ah, gue tanya PT gue dulu bener apa enggak, soalnya kan dia yang tahu badan gue. Ya, jadi tapi kita nggak dihargain atau nggak dianggap kalau kita seorang ahli gizi, terus kita marah. Jadi nggak bisa kayak gitu. Hmm. Jadi nggak bisa kayak gitu. Sampai halnya sering di gym aku bilang influencer-influencer atau artis-artis, dia nanya, Mas Sep benar nggak sih kata influencer itu, kata artis itu dietnya itu menurut Mas Sep gimana sih? Bahkan sampai public figure binaraga bilang, bener nggak sih dietnya itu begini-gini harus makan lemak aja nggak usah makan karbohidrat. Hmm. Aku bilang dia nggak salah, dia tidak salah. Mungkin dia tidak Hmm. spesifik memberikan edukasi secara maksimal. Nah, sedangkan kita orang awam, Hmm. kita mendengar itu secara kasat mata, oh iya dia badannya bagus, pantas aja dia begitu. Kita ikutin, nggak cocok, kita yang sakit. Nah, kita lihat dulu Oke. backgroundnya, dia mau jualan, mau aktualisasi, mau branded, atau mau apa.
pada dasarnya seorang ahli gizi olahraga adalah dia seorang edukator. Makanya aku bilang, aku lari bukan di kesehatan, aku lari di entertain. Karena bagi aku, entertain akan menjadi personal branding buat anak-anak untuk memperhatikan kesehatannya. Kayak gitu. Dan kalau dibilang olahraga terutama buat gym center, ikut pelatihan lagi nggak sih? Ya, sampai saat ini aku ada di IFA. Ini bajunya. Jadi aku masih aktif di Indonesia Fitness Academy. Mungkin kalau di gymnya namanya Paradigm di Sudirman. Aku juga ikut pelatihan di Lancor, coachnya coach di tingkat internasional masih aku jalanin. Jadi bukan berarti seorang ahli gizi olahraga cuma tok ada di gizi olahraga, tapi dia tidak mengerti cabang-cabang olahraga ataupun sampai spesifik ke pelatihannya. Jadi aku masih terbuka, masih ikut dan lain-lain kayak gitu. Dan kalau gue bikin plan olahraga, ya jangankan buat klien, gue bikin sendiri. Kayak contoh misalkan bukan hari ini back, besok chest, besok arm, besok abs. Gue harus bikin, oh bulan ini gue harus naikin berat badan gue untuk terlihat lebih pump, karena gue akan mengalami katabolik saat puasa. Tapi saat puasa gue akan bisa menurunkan berat badan gue dengan baik dan kadar lemak gue baik. Makanya dari sekarang sebelum puasa, Septian benar-benar lagi fokus ke program naikin berat badan dulu. Agar apa? Stabilin berat badan. Karena kalau enggak ya ambles ototnya. Kayak gitu. Harus ada plan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Aldi. Bang mau tanya, apakah konsumsi kopi hitam setiap hari sebelum nge-gym dan saat perut kosong apakah baik? Nggak merusak lambung kan ya? Oke. Konsumsi kopi hitam sih pada dasarnya kan aku bingung ya. Kadang yang dimaksud itu kopi hitam ada kopi kapal api, kopi lain gitu. Cuman ada beberapa kopi yang aku cuman secara umum ya. Kalau memang kita mau olahraga pagi, kita mengandalkan bakar lemak dan lain-lain. Kalau kita mau perut kosong, lebih baik minum air putih. Gitu. Kita sediakan mungkin kalau aku lebih enak buat hidrasi bukan pakai lain-lain ya, ion-ion lain. Tapi aku biasanya simpen itu dengan air kelapa muda. Nah, air kelapa muda ini yang aku minum sebelum aku olahraga atau lari dan lain-lain. Aku main speed training biar menghilangkan hidrasi yang sehingga nanti takutnya ada dehidrasi, bisa merusak otot. Nah, aku minum ini sebelum workout. Jadi nggak usah pakai kopi hitam. Nah, kalau kopi hitam baik nggak merusak ke tubuh? Pada dasarnya kalau kita merasa tubuh kita tidak respon, kita terus-terusan melakukan itu, pasti akan dampaknya ada. Tapi kalau untuk merusak lambung, pada dasarnya kalau mereka punya asam lambung, ya pasti dirusak lambungnya. Tapi kalau tidak mau, mereka pasti akan ada riwayat asam lambung ringan. Oke. Nah, ada lanjutan nih dari Kak Yunita mau nanya lagi nih. Visceral fat cewek sama cowok kan beda banget nih. Biasanya cewek visceral fat-nya pasti lebih kecil dibandingkan cowok. Gimana sih cara naikin visceral fat yang cepat selain konsumsi karbo? Oke. Visceral fat cewek sama cowok itu sebenarnya pada dasarnya aku jujur aja ya, aku nggak pernah membandingkan visceral fat cowok dan cewek. Benar, aku nggak pernah. Tapi aku selalu membandingkan body fat, ya, body fat and body mass index. Kenapa? Kalau body fat dia berbaur ke body wall, seluruh tubuh, dan kita perlu tahu kenapa? Karena tubuhnya laki-laki lebih banyak ototnya dibanding perempuan. Sama halnya kayak body fat free mass, lemak yang ada di otot itu selalu berbeda cowok dan cewek. Kenapa? Bobot otot cowok lebih besar dibanding cewek. Makanya aku suka bilang, kalau ada cewek seksi, rajin olahraga, perutnya rata, tangannya kenceng, udah idaman banget. Aku cuman bilang, cantik banget. Sudah melakukan hal yang berbeda dibanding perempuan lebih baik di sana. Kenapa aku selalu bilang gitu? Walaupun dia karirnya ke bawah, dia nggak kerja atau dia nggak apa, tapi dia memperhatikan olahraganya, aku benar. Yang paling hebat adalah ketika dia wanita berkarir, tapi di malam hari dia masih berkutak-kutik dengan gymnya.
dia cuman bilang, aku nggak mau sakit karena pagi sampai sore aku kerja. Nah ini yang bagus. Nah kalau untuk naikin visceral fat bukan dari karbo gitu. Sebenarnya pada dasarnya visceral fat bisa naik itu dari asupan. Jadi dari kalau kita ada alatnya, ada namanya obesity rate, terus hip ratio, dan visceral fat. 3 hal itu akan berbaur dan hasilnya berbeda. Kayak contoh misalkan kita banyak makan tapi makannya jadi baik gitu ya. Nah, obesity rate obesity rate-nya naik, karena intensitas makan kita naik, tapi makanan yang konsumsi bagus. Akhirnya hip ratio-nya turun dan visceral fat-nya akan turun. Tapi ada juga yang makannya sedikit, banyak jajan, obesity rate-nya turun, tapi hip ratio-nya naik, visceral fat-nya naik. Oh, berarti makannya jorok. Jadi benar-benar ke klien aku suka bilang, jangan sesekali bohongin aku, tapi jadikan aku sebagai sahabat. Sehingga kamu tahu, kamu harus jujur dan kamu harus bohong dengan siapa. Kayak gitu. Oke, lanjut nih ada dari Kak Ami nih. Kak mau tanya lagi dong, kakak tahu tentang e-sport nggak? Sebetulnya atlet Mobile Legends itu termasuk kategori atlet nggak sih? Misalnya mirip atlet catur gitu, Kak. Banyak juga ya sekarang. Ya sebenarnya e-sport itu pada dasarnya kan memang dia dari game ya. Nah kalau bisa dibilang aku juga dulu gamer juga. Ternyata sekarang jadi olahraga. Tahu gitu aku nggak fitness aja, aku lanjutin jadi gamers gitu kalau sekarang jadi olahraga. Nah tapi mungkin sekarang ada olahraga di e-sport bisa diterima dengan beberapa alasan gitu. Nah kalau misalkan itu termasuk ya kalau udah ada buktinya dan udah ada klien aku seorang atlet gamers. Jadi, nah dia malah yang ngatur atlet-atletnya. Dan kalau bisa dibilang itu termasuk atletnya sih. Kalau dia yang dimaksud atlet itu kan dia cuman kerjanya itu aja, tapi dia menghasilkan prestasi. Nah itu baru dibilang atlet. Tapi kalau dia cuman menggeluti aja, tapi dia tidak berkompetisi ya berarti bukan atlet. Kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Kak Aldi nih. Apalagi sebentar lagi kan kita lagi menuju bulan puasa nih Kak. Nah, menurut Kak Satya nih, jadwal latihan saat puasa bagusnya saat setelah berbuka atau 2 jam sebelum berbuka? Katanya bahaya ya latihan saat puasa bisa dehidrasi. Coba Kak, kasih tips and triknya juga nih. Nanti pas kita puasa mungkin. Sebenarnya olahraga kapanpun baiknya dimanapun. Ada orang bilang, Kak, bagus gak sih kalau olahraga beban itu saat setelah sahur atau di pagi hari. Bagus, karena apa? Energinya masih banyak, simpanan glikogen di ototnya masih banyak, daya serapnya masih nggak beda jauh. Tapi apakah setelah itu akan collab ataukah tidak? Jawabannya tergantung endurance masing-masing. Aku pernah olahraga di pagi hari ketika jam 10 selesai aku ada aktivitas fisik, aku mengalami sedikit dehidrasi atau sedikit oleng. Kalau mikir suka lambat. Karena apa? Di saat setelah olahraga kita harus cepat-cepat recovery. Kayak gitu. Tapi overall, ketika dia cuman pengen nurunin berat badan, itu waktu yang tepat. Karena apa? Kalau hanya nurunin berat badan, kan berat badan dipengaruhi oleh massa otot, tulang, air. Jadi saat mereka mengurangi itu, ya bobotnya berkurang. Tapi kalau fat loss hampir nggak rekomendasi. Nah kalau sebelum berbuka itu yang paling baik karena hormon testosteron kita juga kan di saat sore hari lagi oke-okenya kayak gitu ya, karena memang lemak tubuh kita lagi turun dan ditambah juga memang sudah low, cuman olahraganya ringan aja, nggak usah yang berat-berat gitu. Nanti kalau berat-berat yang ada kita cepet-cepet makan habis berbuka, setelah itu kita nggak bisa menjalankan sholat id atau kita jadi low production. Itu low production itu kayak produktivitasnya juga jadi menurun. Nah kalau setelah berbuka tergantung juga nih kita olahraganya apa. Kalau misalkan dia olahraga, mas saya habis buka terus langsung, oh ya udah kalau nggak sholat Jumat, tapi kalau sholat Jumat, sholat id, sholat Raweh. Tapi kalau dibilang, Kak, boleh nggak saya makan? Habis itu sholat raweh. Terus latihan boleh.
Tapi biasanya jadi tempat gymnya sampai malam ya. Nah, overall kadang ini yang suka lupa. Saya kalau habis nge-gym saya nggak makan. Padahal bingung nih waktu makannya. Kalau dia makan nanti dia udah capek langsung tidur. Nah, tapi kalau enggak ya overall ya nggak apa-apa. Biasanya kalau yang enggak juga dia nggak fokus ke otot, overall nggak apa-apa. Tapi kalau dia yang fokus ke otot, mau tidak mau, ya dia harus minum whey protein. Gitu. Jadi whey proteinnya daya serapnya cepat, dan itu untuk bantu recovery-nya dia. Gitu. Jadi Berarti olahraga kalau untuk oke oke. Terus kalau untuk berarti kalau untuk mengatur pola agar otot tidak menyusut saat puasa, jadi pakai itu ya, minum tadi itu ya, whey protein itu ya Kak ya. ya. Diimbangi dengan itu. Oke. Ada yang mau tanya lagi kah di sini teman-teman semuanya? Kalau enggak aku mau nanya lagi nih ke Kak Septian. Apa Ya. sih yang ngebuat kakak tuh tertarik sama bidang gizi olahraga ini? Ya, bisa diulang. Oke, apa sih yang membuat kakak tertarik dengan bidang gizi olahraga? Kan ada nih gizi banyak kan, gizi pangan, gizi klinis, gizi masyarakat nih. Apa sih salah satunya yang paling banget amat sangat tertarik nih? Apa nih Kak? Yang amat tertarik adalah ini apa ya? Ini memberikan daya. Kalau kita apa ya? Intinya gini. Aku melihat dari kacamata masa depan dan politik. Aku seorang aktivis, aku selalu melihat semua apapun itu dari kaca politik. Kita perlu tahu ya, negara kita itu dijajah karena pangan. Ya, karena pangan. Kita cuma punya otot, tapi kita nggak punya otak. Nah, kita punya lahan pangan yang besar, tapi kita tidak bisa mengolah. Kita nggak mau bekerja sama di keruk, tapi kita memanfaatannya nggak bisa. Jadi, seorang gizi olahraga adalah memperpadukan produktivitas dari pola makan kita sebagai energi, sebagai daya pikir, sebagai daya juang, sebagai daya beli, daya jual, dan kita berolahraga untuk meningkatkan produktivitas kita. Agar apa? Agar kita benar-benar memiliki metabolisme yang baik, baik untuk mengedukasi, baik untuk berdedikasi, baik untuk memotivasi. Jadi seorang ahli gizi olahraga adalah buat aku benar-benar challenge banget untuk negara ini yang pengen jadi negara maju dan akan menghadapi bonus demografi. Dan aku pikir teman-teman aktivis aku juga selalu bilang, kenapa sih harus lari ke gym lu? Lu kan punya daya pikir, lu punya pengaruh besar. Kenapa lu nggak lari ke dinas kesehatan, ke orang kesehatan? Sampai klien aku bilang, kenapa harus di gym? Pada dasarnya kalau kita ada di atas, kita nggak pernah tahu nih yang di bawah kayak apa. Ternyata di gym itu banyak banget masalah dan orang sotoynya. Mentang-mentang badannya udah bagus, sotoynya minta ampun. Tapi apakah kita marah? Enggak. Kita nggak boleh marah. Kita harus ada di samping dia. Agar kita discuss. Ini begini, kita kasih edukasi. Mungkin mereka artis, mungkin mereka influencer. Mereka bisa kapanpun dan dimanapun untuk memberikan pengaruh. Tapi apakah ilmu yang mereka punya itu baik mempengaruhi orang? Nah, inilah tugas kita sebagai ahli gizi olahraga, deketin mereka. Kita manfaatkan daya mereka untuk mempengaruhi. Kita isi dengan ilmu kita, mereka biar konsultasi dengan kita, habis itu mereka bantu kita mengedukasi banyak masyarakat. Sehingga kita sadar bahwa pola makan dan olahraga menjadikan diri kita menjadi produktivitas. Gitu. Oke, nah selanjutnya Kak. Kan kakak sudah hampir 2 tahunan lebih ya bergelut di dunia gym, kayak support nutrition juga nih. Apa sih Kak suka dukanya berkecimpung di dunia gizi olahraga ini? Suka dukanya apa Kak? Oke, kalau berkecimpung di dunia fitness, aku hampir 7 tahun ya. Dan menggeluti gizi olahraga sebelum aku kuliah gitu. Jadi karena fitness dulu baru aku kuliah. Suka dukanya banyak lah ya. Kayak dari atlet, cuman dia ngomong, ini bener gak sih orang? Gitu. Sampai mungkin ada beberapa tim aku juga cuma bilang,
ya badannya aja belum bagus tapi udah ngomong gizi olahraga gitu. Terus ada juga yang bilang, udah nggak usah ngomongin tentang gizi-gizi, apaan sih, makan aja, makan daging aja, banyakin protein, low karbohidrat, nggak usah memperhatikan lain gitu. Ada juga yang bilang, udah ngapain pakai suplemen, makan aja yang banyak. Gitu. Ada yang bilang, ya lu harus pakai suplemen gitu. Kalau nggak bakal jadi. Dan semua itu udah aku telan matang-matang sampai aku belajar dan akhirnya aku benar-benar fokus di gizi olahraga dan aku bilang aku skripsi. Bahkan aku bilang bahkan dosen sendiri pun ya suka meragukan aku dulunya. Tapi aku marah enggak. Aku bilang aku nggak akan pernah marah. Sampai dia bilang, jangan ngomong sama Septian. Septian tuh ntar dikit-dikit nawarin suplemen. Septian tuh gini-gini, Septian tuh gini. Nggak apa-apa. Aku suka bilang, aku nggak apa-apa. Tapi satu hal, aku bayar akan dengan prestasi. Bukan dengan menjatuhkan mereka lagi. Sehingga apa? Ketika aku sukses, aku akan membanggakan dosen aku ini. Kamu diajarin dosen kamu begitu? Enggak. Tapi dosen aku memotivasi aku untuk bisa menjawab segala keraguan mereka terhadap aku. Sehingga apa? Aku bisa memberikan yang terbaik untuk dosen aku untuk yang nantinya, yang tadinya meremehkan mahasiswanya sekarang jadi sadar. Oh iya, mahasiswa ini harus didukung, mahasiswa ini harus ini, agar jadi pencetak kemudian. Dan aku nggak pernah marah satupun dengan dosen aku. Dan bahkan aku selalu berterima kasih dengan mereka. Mereka punya cara terbaik untuk membakar semangat aku yang lebih gila. Kayak gitu. Oke, sebelum ini ada pertanyaan juga nih dari kata Taul. Mau tanya dong, apakah pekerjaan dengan mobilitas tinggi atau aktivitas yang tinggi termasuk olahraga? Karena kan secara tidak langsung apa yang diasup ke dalam tubuh mungkin sudah diproses dengan aktivitas tersebut. Gimana tuh Kak tanggapannya? Mau tanya apakah pekerjaan mobilitas tinggi? Sebenarnya aku suka bilang ini, selalu membedakan aktivitas fisik dengan olahraga. Tidak sama, buat aku tidak sama. Aku suka bilang tidak sama. Tapi Kak, ketika aku nyapu, ngepel, semua keringetan. Aku angkat-angkat, aku lain. Aku bilang ini, olahraga, ya, olahraga itu ada batasnya, ada terstrukturnya, ya kan, ada porsinya, ada periodisasinya, atau mungkin kita secara garis gamblang ada cabangnya. Dan kalau dibilang nyapu dan ngepel, beres-beres rumah sebagai olahraga, aku minta nyapu dan ngepel dimasukin ke dalam cabang olahraga. Kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan olahraga adalah mereka yang punya cabang. Tidak nyapu dan ngepel. Jadi kalau misalkan, Kak, saya kan kerjanya kuli, gitu contoh. Macul, atau saya kerjanya di kontraktor, angkat-angkat besi dan lain-lain. Apakah itu olahraga? Bukan mentang-mentang angkat-angkat besi, angkat-angkat yang berat-berat itu sebagai olahraga, bukan. Olahraga itu ada strukturnya dan ada gerakan yang benar. Kan nggak mungkin kita angkat asal-asalan. Kalau nyapu juga, kita kan kalau asal-asalan juga risih. Tapi mau nyapunya asal, mau enggak, yang penting nyapu, selesai. Nah kalau olahraga, mau asal angkat benar atau enggak, dia punya resikonya masing-masing. Jadi tidak termasuk dalam olahraga. Now. Oke, lanjut ada pertanyaan dari Kak Ami nih yang terkait bonus demografi Kak. Kan bakalan banyak yang produktif tuh. Hubungannya apa Kak? Coba jelasin lebih detail dong. Terus buat yang para lansia gimana ya nasibnya? Oke, terkait bonus demografi kan bakalan ada yang produktif. Yaitu dilihat dari memang kita yang muda-muda. Cuman beberapa orang benar-benar antusias dengan bonus demografi. Tapi ada beberapa negara di bagian politik sana yang tidak pernah takut sama anak mudanya Indonesia. Mungkin seperti kayak Amerika dan lain-lain, dia sangat takut dengan anak mudanya Indonesia. Karena apa? Anak mudanya Indonesia itu pinter discuss, pinter lobbying, dan dia benar-benar pinter memutuskan kekuatan. Tapi ada satu negara yang aku berbicara, satu negara maju, kesehatannya maju, dia bilang gini, saya tidak pernah takut dengan Indonesia, bahkan sekalipun kau Septian. Saya tidak pernah takut, bahkan kamu mengubah dunia, saya tidak pernah takut. Karena apa? Kamu hanya satu.
Kamu hanya satu. Dan tidak banyak orang yang produktif di masa mudanya dia memikirkan kesehatan. Enggak. Mereka hanya memikirkan karir, mereka hanya memikirkan duit, dan mereka hanya memikirkan masyarakatnya. Tapi mereka lupa bahwa diri mereka mempunyai kontribusi besar dan power besar, tapi mereka tidak memperhatikan kesehatannya. Jadi dengan mudah saya mempengaruhi kesehatannya agar mereka mati. Ketika mereka mati, mereka tidak punya power untuk berkontribusi. Dan ini yang selalu aku bilang. Ini yang selalu aku bilang. Kita anak muda, kita punya pengaruh, kita mau jadi influencer, kita mau jadi artis, kita mau jadi pengubah dunia, kita mau jadi production of change. Ayo, mulai jaga kesehatan kalian. Tanpa kesehatan, kalian gak akan bisa berkontribusi, kawan. Itu adalah politik yang benar-benar kita akui. Oke, benar sih. Nyambung ya kita secara politik jadinya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan, aku masih buka sesi tanya jawabnya. Kalau ada yang mau nanya-nanya lagi yang baru join di live kita, boleh tanya-tanya. Apakah benar banget harus selalu jaga kesehatan? Iya, karena kesehatan itu kunci dari segalanya. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak nih? Kalau ada, oke, pertanyaan terakhir mungkin ya ini buat Kak Septian. Apa harapan kakak ke depannya terhadap gizi olahraga nih kak? Apa harapannya nih ke depannya? Oke. Buat karir kakak mungkin atau buat gizi olahraga di Indonesia gitu? Oke. Harapan besarnya adalah kita bisa punya pengaruh besar terhadap promotif dan preventif. Itu harapan besarnya. Karena bagi aku sudah banyak banget anggaran negara, sudah banyak banget korban yang terjadi, sudah banyak banget kerugian produktivitas di negara ini gara-gara tidak adanya promotif dan preventif yang benar-benar gila buat negara ini. Dan kita terlalu banyak rehabilitatif. Kayak gitu. Harapannya seorang ahli gizi bisa berkecimpung di dunia politik, seorang ahli gizi olahraga bisa berkecimpung di dunia fashion, seorang ahli gizi kita olahraga kita bisa berkecimpung di dunia pangan, ada namanya makanan sehat untuk olahraga renang, makanan sehat untuk olahraga fitness, dan mungkin kalau di fitness sudah banyak sih, tapi kalau olahraga lain belum banyak. Tapi aku berharap kita bisa memajukan bareng dan bersama-sama untuk prestasi atlet. Karena bagi aku atlet itu adalah salah satu gengsi terbesar untuk negaranya. Kenapa? Ketika atletnya berjaya, ketika atletnya sehat, ketika atletnya berprestasi di suatu negara, maka negara itu sukses membuat masyarakatnya akan menjadi sehat. Karena apa? Seorang atlet akan menjadi pion pertama sebagai acuan orang yang paling sehat di negaranya. Karena apa? Atlet akan mengedukasi, atlet akan berkontribusi, atlet akan memberikan asosiasinya terhadap masyarakat untuk memperhatikan kesehatan. Dan saya percaya kesejahteraan atlet ini akan membawa negara kita jadi maju. Seperti itu. Oke. Nah, ada satu nih ketinggalan pertanyaan. Punya klien yang paling berusia berapa? Yang paling banyak mungkin ya, atau paling bisa? Kalau yang paling banyak hampir klien aku sih berumur banyak sih. Dari yang muda, dari yang tua, ABG yang mau nikah. Rata-ratanya mungkin ya kak. Tapi yang paling tua klien aku orang Kemenkumham, orang Kementerian Hukum ya. Itu umur 58. Dan dia susah banget olahraga. Ternyata ketika aku bilang ini, Bunda masih sayang dengan cucunya, Bunda masih sayang dengan anaknya, berikan yang terbaik dan kasih tahu kalau seorang Bunda bisa menjaga kesehatan dan mereka harus melihat Bunda dan Bunda harus melihat mereka sukses di kesehatan Bunda saat ini. Dan itu umurnya 58. Oh, 58. Sangat amat memotivasi aku untuk olahraga karena jujur aku sebagai alumni gizi pun juga malas untuk berolahraga gitu.
Itu sangat-sangat amat memotivasi aku. Oke, benar nggak bilang? Bener gak enak bilangnya gitu. Oke, tadi ya. Jadi umur yang paling tua berarti 56 tahun. Berarti 58. kita yang masih muda nih, yang masih di bawah 30 tahun, ayolah. Kita jangan mau kalah sama yang udah 50. Kita berolahraga mulai sekarang. Selamat Oci, Jakarta. Terima kasih. Oke, Kian, terima kasih sekali lagi buat Kak Septian udah sharing-sharing nih tentang gizi olahraganya, tentang tentang pekerjaannya juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau ngambil mungkin nanti skripsinya tentang gizi olahraga, yang mau magang di fit gym, tempat gym atau tempat fitness center, bisa langsung hubungin Kak Septian juga. Kalau yang mau ngambil penelitian boleh kan Kak, yang mau minta diskon buat nge-gym boleh juga ke Kak Septian. Nanti kita nge-gym baru ya, kita nge-gym bareng nih anak-anak alumni Gizi Esa Unggul, boleh banget nih kita nge-gym bareng. Oke, makasih juga yang udah hadir di live Ikazi hari ini. Terima kasih semuanya yang udah menyempatkan waktunya. Terima kasih, semoga kita selalu sehat juga buat Septian, jaga kesehatan ya Kak ya. Apalagi lagi masa pandemi kayak gini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dan terima kasih semuanya untuk hari ini. Sampai ketemu di Talkshow Ikazi, live Ikazi minggu depan dengan tema apa? Tungguin aja ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kakak. Sama-sama.